C. Nah, ini akan kita bahas mengenai golongan dari atau gugus dari hidrokarbon ya. Dibagi dua. Yang pertama adalah alifatik ya. Yang kedua adalah siklik ya. Alifatik dibagi menjadi dua lagi ya, ada yang jenuh dan tidak jenuh ya. Yang jenuh ini adalah alkana, gugus alkana ya. Akan kita bahas nanti. Yang tidak jenuh ada alkena dan alkuna ya, akan juga kita bahas nanti. Nah, khusus yang siklik ini tidak akan kita bahas di kelas 10 ya, mungkin akan dibahas di level universitas ya. Tapi untuk gugus aromatik nanti akan dibahas di bagian terpisah ya, khusus golongan benzena. Yang aromatik ini adalah benzena. Ya, untuk alisiklik ini sebenarnya mirip dengan alkana, alkena dan alkuna, tapi dia berbentuk rantai melingkar ya. Kalau alifatik ini rantainya terbuka ya, rantai terbuka. Kalau siklik itu rantainya tertutup ya, rantainya di sini tertutup ya. Kegunaan hidrokarbon itu sangat banyak ya. Jadi gugus hidrokarbon ini merupakan gugus yang paling besar dan termasuk yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan bahas mengenai alkana ya. Alkana rumus umumnya CnH2n plus 2 ya. Artinya untuk N sama dengan 1 rumusnya adalah CH4 ya. Dapat dilihat di tabel sini ya. Untuk gugus alkana N sama dengan 1 rumusnya adalah CH4. Namanya adalah metana. Kemudian untuk N sama dengan 2 rumusnya C2H6. Namanya etana. Dan demikian seterusnya ya. Di sini saya ambil contoh sampai C30 ya. Ada nama-namanya dan kalian harus hafal. Ini adalah gugus yang paling dasar, alkana. Nah, yang paling penting mengenai alkana ini adalah tata nama dari alkana ya, berdasarkan IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini berlaku secara internasional. Jadi kita harus menyeragamkan mengenai tata nama alkana ya. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Yang pertama dalam tata nama alkana yang paling penting adalah kita harus menentukan rantai atom karbon terpanjang ya. Ini akan menjadi rantai utama di dalam alkana. Jika ada yang sama, maksudnya ada dua jenis rantai terpanjang yang sama, pilih dengan cabang yang terbanyak ya, dan kecil-kecil, atau nanti akan lebih jelasnya di dalam soal. Yang kedua, sisanya di luar rantai utama itu disebut dengan cabang ya, atau alkil. Di sini ada beberapa jenis alkil ya, ada CH3 strip, itu adalah metil ya. Kemudian ada juga etil, propil, isopropil, ya ada butil, sekunder butil, ya ini sek butil tuh maksudnya sekunder butil. Kemudian ada isobutil, ters butil ini maksudnya tersier butil ya. Mirip dengan atom karbon sekunder dan tersier tadi. Jadi di sini atom karbon sekundernya yang akan menempel ke gugus utama. Di sini atom karbon tersier yang menempel ke gugus utama. Untuk yang ada 5 itu namanya amil, yang 6 heksil ya, dan seterusnya. Nah, di sini harus diperhatikan untuk propil ada 2 jenis ya. Ada isopropil dan propil. Untuk yang butil itu ada 4 ya. Butil, sekunder butil, isobutil dan tersier butil. Ya, ini sering ketukar-tukar jadi kalian harus memperhatikan dengan baik. Yang ketiga, tata nama alkana ini mengenai penomoran ya. Penomoran itu harus melihat gugus alkil mendapatkan nomor yang kecil. Jadi penomoran nanti akan kita lebih jelasnya di dalam soal. Ya. Yang keempat, untuk alkil yang sama atau lebih dari 1 ya, cukup disebut sekali saja dengan ditambahkan kalau ada 2 alkil yang sejenis, misalnya ada metil 2 buah, itu dikasih nama dimetil ya. Kalau 3 buah trimetil, ada 4 buah tetrametil dan seterusnya. 5 penta, 6 heksa ya, mengikuti seperti tata nama alkana. Yang kelima, jika ada lebih banyak dari 1 jenis alkil ya, jika ada lebih dari 1 jenis alkil, misalnya ada etil, ada metil, ada propil, maka ditulis sesuai abjad ya. Jadi etil duluan, metil baru propil ya. Nah, yang keenam, tata nama penulisannya yang ditulis duluan adalah alkilnya ya, plus posisi lalu rantai utama ya. Di sini untuk lebih jelasnya kita lihat dalam contoh soal.
kita harus menentukan dulu rantai utama ya. Rantai utama itu tidak selalu lurus. Jadi kita hitung ya, rantai utama ini kalau soal ini kebetulan lurus ya. Ada 6C yang paling panjang. Bisa juga dari bawah sih. Ya, dari bawah sini juga boleh. Rantai utamanya juga 6 ya. Nah, untuk menentukan nomor kita harus lihat dari sebelah kiri atau sebelah kanan ya, atau atas atau bawah. Pokoknya dari dua ujung gugus utama itu, rantai utama itu kita cek ya. Kita ambil yang hitam saja ya, yang di sini rantai utamanya. Nah, kalau kita kasih nomor dari sebelah kiri, berarti ini nomor 1, 2, ini 3, ini 4, di sini 5, di sini 6 ya. Yang dikasih nomor itu atom karbonnya ya. Jadi di sini ada 6 atom karbon, ada 6 nomor ya. Kemudian bisa juga dari sebelah kanan ya. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, harus diperhatikan ya. Di luar rantai utama itu adalah cabang. Ini namanya etil ya, karena ada 2. Kemudian di sini namanya metil karena CH3 saja ya. Nah, untuk nomor kebetulan di sini sama ya, dari kiri dan dari kanan sama-sama nomornya 34 dan 34. Nah, untuk kasus seperti ini kita tentukan dari cabangnya ya. Etil mendapatkan prioritas lebih dulu ya. Jadi untuk penomoran yang benar adalah yang biru ini ya, yang dari sebelah kanan ya. Jadi namanya di sini adalah 3 etil, 4 metil ya. 4 metil. Untuk C6 itu namanya heksana ya, heksana.